وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan istiqamah, dengan hanya mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-70 kemarin, ya. Kita akan lanjutkan sampai yang ke-70, ke-66 insyaallah. Kita akan baca terlebih dahulu karena agar supaya kita senantiasa berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, kita berusaha untuk mentadabburinya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang insyaAllah nanti akan dijelaskan, menjadi orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah akan tetapi tidak pernah mengamalkannya. Ini tidak akan berguna. Seperti kelompok Yahudi dan Nasara yang sudah dijelaskan berulang-ulang oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Mereka membaca Taurat, membaca Injil, akan tetapi tidak mau menjalankan Taurat dan Injil secara keseluruhan, sehingga jadilah mereka kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita baca terlebih dahulu surat yang ke-64 sampai ke-66 daripada suratul Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولنزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Cukup sampai di sini. Monggo diteruskan di rumah, jangan berhenti membaca Al-Quran, berlatih senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil, sekaligus juga berusaha untuk mentadaburi Al-Quran
karena memang waktu kita terbatas, ya, waktu panjenengan terbatas. Kalau hanya mengandalkan pas ada kajian 3 ayat seminggu kur 6 ayat, harap rampungnya kapan, ya? Itu. Jadi monggo senantiasa di rumah berusaha ora ketang seayat 2 ayat berusaha membaca dengan tartil. Kita akan terjemahkan sekaligus kita kaji makna dan tafsirnya menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir. Pada ayat-ayat yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang keras kaum muslimin untuk menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang kafir, orang-orang yang suka menjadikan agama sebagai candaan dan olok-olok sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai sahabat dan sebagainya. Ini mengandung hikmah bahwasanya agama Islam agama yang mulia, agama kaum muslimin adalah orang-orang yang semestinya dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang di atas. Tidak boleh seorang muslim itu dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang kafir. Itu. Sehingga menjadi akidah kita, menjadi konsekuensi bagi kita kaum muslimin, ya, sekali lagi untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, karena sekali kita meninggalkan larangan-larangan Allah Tabarak wa Ta'ala, kita akan semakin jauh dari pertolongan Allah. Kemarin sudah kami sampaikan, ya, orang-orang berusaha untuk mengaburkan, ya, makna larangan Allah dalam surat Al-Maidah 51 dan 57. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, 57. Agar kita senantiasa berusaha selagi masih ada muslim, ya, itu didahulukan. Selagi masih ada kaum muslimin, itu kita dahulukan, kecuali terpaksa sekali memang tidak ada, ya, karena tidak ada bagaimana lagi. Di dalam segala macam hal ini konsekuensi yang harus kita pahami, menjadi akidah kita, ya. Tidak Allah di dalam urusan-urusan yang besar seperti itu, ya, masuk juga di dalam urusan-urusan kecil. Bahkan Umar bin Khattab sampai tidak mau mempunyai pegawai sekretaris yang berasal dari Nasrani, itu. Karena memang seperti itu. Ya, kenapa kita harus menjunjung tinggi mereka, depan-depan dengan mereka? Allah saja sudah menghinakan mereka. Ini akidah kita. Itu. Sehingga monggo kita mulai mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau misalnya menjalankan bisnis misalnya, ketika ada 2 pilihan, ya kita pilih yang muslim. Jangan kita berbisnis yang muslim ada, satunya kafir. Ya, panjenengan milihnya bisnisnya dengan orang kafir, ya nyugihna wong kafir. Itu gampangnya seperti itu. Gimana betul? Itu. Jadi kita harus cerdas, ya. Mereka orang-orang kafir pun berpandangan demikian, tapi orang Islam tidak. Itu. Orang-orang kafir mereka punya prinsip seperti itu. Ya, selagi golongan mereka masih ada, mereka mengedepankan golongan mereka. Sementara kita, ya,
kadar diiming-imingi semending, itu sudah lupa dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kadang yang tidak kita sadari karena kekurangan pemahaman kita terhadap kitab yang kita punya. Sehingga ya ketika ada pilihan, ya ketika melakukan pekerjaan misalnya ada pilihan sebenarnya, ya ada satunya adalah muslim, satunya non muslim, ya dengan terkadang kaum muslimin masih suka mengedepankan yang non muslim. Ini harus dimulai dihilangkan dalam paradigma pemikiran kita, agar supaya kita ditolong oleh Allah. Karena barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ini kaidah-kaidah pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada surat Al-Maidah ayat 51 dan 57. Kemarin sudah kami sampaikan, tidak boleh ya mending. Ya kelihatannya secara materi mungkin kita mendapatkan, ya membiarkan istri-istri kita ngode nang jaba sadela wis gawe omah nggih. Sehingga ada kampung yang isine wadone ibu-ibune langka. Yang terjadi apa? Kacau balau. Generasi mudanya tidak ada yang mendidik. Gini mboten? Karena tidak punya ibu, ibune kon ngode bapake gelet baca maning. Itu. Ada mereka apa? Mereka dipekerjakan, dimajikan yang notabene non muslim. Saya yakin banyak di antara mereka yang akidahnya mulai goyah. Karena sudah mau nggak mau setiap hari ya bergaul dengan orang non muslim, setiap hari mereka melihat kehidupan yang tidak berlandaskan agama, ya lama kelamaan bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Itu inti daripada kajian yang sudah lalu. Kita lanjutkan. Ya, di sini di ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan bagaimana kok bisa Yahud dan Nasara itu menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah melanjutkan. Pada ayat yang ke-61 Allah berfirman, "Fa idza ja'ukum," ketika mereka datang kepada kamu, qalu, mereka berkata, "Amanna," kami beriman. Ini konteksnya adalah menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasara pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini berlaku umum. Ya, kita kemarin sudah membahas mengenai kaidah di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya kita tidak mengkhususkan kepada asbabun nuzulnya, akan tetapi yang harus kita ambil adalah makna secara umum. Walaupun ini ditujukan kepada Bani Israel, ya akan tetapi berlaku untuk kita seluruh hukum-hukumnya. Lalu Allah melanjutkan, wa qad dakhalu bil kufr, ya, dan sungguh mereka memasuki dalam keadaan kafir, wa hum qad kharaju bihi, ya, dan mereka sungguh mereka keluar dengannya. Di sini masuk kepada kekafiran, ya. Walaupun mereka berkata amanah, kami telah beriman, akan tetapi perkataan tersebut tidak sampai hati, makanya ditolak oleh Allah. Qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi, ya. Mereka masuk juga dalam keadaan kafir, keluar juga dalam keadaan kafir. Itu seperti itu. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Ini makanya ketika kita beramal soleh, kita harus tahu Allah itu mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita, dalam dada kita.
Sehingga ngapa ketika kita beribadah orang ikhlas, mau ngapa? Ya. Kalau hanya mencari pujian dari manusia, ngapa? Ya. Pujian kue anane nger lagi jaya ngonger lagi orang jaya ya. Kita malah. Gitu. Wataro, dan kamu melihat katsiran minhum, kebanyakan dari mereka yusari'una fil ism, ya, mereka bersegera untuk melakukan dosa wal ngudwan, dan melakukan permusuhan, wa aqlihimus sukht, ya, dan mereka memakan hal-hal yang haram. Banyakan dari Yahud dan Nasara, ya, mereka bersegera untuk berbuat dosa dan permusuhan, dan juga mereka banyak memakan harta-harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun, sangat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Ini, ya, ini adalah umat-umat terdahulu, dan ini pasti akan diikuti oleh umat Islam. Gitu. Karena ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasara sampai masuk ke liang nyawa. Gitu. Gitu. Lalu Allah melanjutkan, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbar. Kenapa para Rabbaniyun dan para rahib-rahib di kalangan Bani Israel tidak melarang dari perbuatan ini tadi, ya, perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan hal yang haram? Kenapa tidak dilarang? Ya. Kenapa para Rabbaniyun, para ulama-ulama, rahib-rahib, pendeta-pendeta dari golongan Yahud dan Nasrani, kenapa mereka tidak melarang ngan qaulihimul ismu, dan dari perkataan-perkataan dosa, wa aqlihimus, dan memakan makanan yang haram. Labi sama kanu yasnaun, dan sangat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kaum muslimin harus mengambil pelajaran agar supaya kita tidak seperti mereka. Mereka ketika ada orang berbuat dosa, permusuhan, dan memakan barang yang haram, mereka tidak saling menasehati. Para rahib-rahib, para ulama-ulama mereka, ya, mereka tidak melarang. Itu. Dan ini sudah terjadi di kita kaum muslimin. Banyak, ya, banyak contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Bahwasanya banyak berseliweran perbuatan-perbuatan dosa, akan tetapi para ulamanya, ya, atau para pengdai-dainya tidak banyak yang melarang. Yang melarang ora kanggo, nggih. Angger sing larang ora itu karena takut ora tenggo, sehingga ora oleh fulus, ya. Itu seperti itu. Ini sama persis keadaan kaum muslimin, ya, sekarang ini. Sebagian, ya, seperti Yahud dan Nasara. Terlanjutkan. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Memang Allah punya tangan, betul? Kada astana, betul? Punya. Tangannya seperti apa? Wallahu, Allah punya tangan, tapi kita tidak boleh berangan-angan. Tangannya kayak tangannya panjenengan, tidak boleh. Kita hanya meyakini
bahwasanya Allah punya tangan. Gitu. Apa maksud perkataan orang Yahudi tangan Allah terbelenggu? Itu sebagai bahasa kiasan, bahwasanya Allah kue pelit. Gitu. Ya, tangannya terbelenggu orang gelem. Cara wong Jawane piye? Ketetem ya. Itu anggaran nyekel duit ya dicekal kenceng gitu. Cara wong Jawa, cara wong Jawa tuh. Orang Yahudi mani-mani nih ngomong seperti itu gitu. Wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah gutil, Allah pelit. Itu. Mungkin ada ya di antara kita juga ada yang seperti itu. Ya, Allah radil. Aku sholat bendina ora sugi-sugi, sing ora tuh sholat sugi. Mungkin ada yang seperti itu. Eta. Lalu dibantah oleh Allah, hullat aydihim, tangan mereka yang mereka terbelenggu. Waluinu bima qalu, maka dengan sebab perkataan mereka orang Yahudi dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Kemarin sudah kita bahas di ayat sebelumnya, ada di antara kaum Yahudi yang dirubah menjadi kera dan babi. Gitu. Lalu Allah menegaskan bahkan akan tetapi yadahu, kedua tangan Allah mabsutatani, terbuka lebar kedua-duanya. Yunfiku, Allah memberikan rezeki, menginfakkan rezeki, kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Bagaimana dikatakan Allah itu pelit, ya, padahal semua makhluk yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah tabarak wa taala, dan semuanya diberi. Itu sing iman, sing kafir, sing baik, sing jahat, semuanya diberi rizki, diberi makan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Bagaimana orang Yahudi bisa mengucapkan hal-hal seperti itu? Wala nazidanna katsiran minhum, wala nazidan, dan sungguh akan menambah, katsiran minhum, kebanyakan, kepada kebanyakan dari mereka, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau, maksudnya Al-Quran, mir rabbika tughyanan wa kufron, ya, tughyanan itu kedengkian, ya, wa kufron, dan kekafiran. Apa yang diturunkan oleh Allah tidaklah menambah keimanan, akan tetapi malah menambah kebencian wa kekafiran. Padahal apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran hakikatnya adalah membenarkan, ya, apa yang diturunkan kepada mereka, membetulkan apa yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasara, menjadi muhaiminun, menjadi batu ujian bagi kebenaran Taurat maupun Injil. Ketika Taurat dan Injil itu selaras dengan Al-Quran, maka itu betul. Akan tetapi ketika tidak selaras dengan Al-Quran, berarti salah. Akan tetapi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu kata Allah tidak akan menambah keimanan mereka, akan tetapi malah menambah kedengkian dan kekafiran. Sebab utamanya yaitu, ya, mereka lebih mencintai dunia. Ketika mereka membenarkan Al-Quran, otomatis, ya, umat-umat atau kaum Yahudi dan Nasara, orang awamnya banyak menjadi pengikut Muhammad, dan ini tidak diinginkan oleh para Rabbaniyun dan para akhbar, ya, para ulama-ulama maupun rahib-rahib Yahudi dan Nasara tidak menghendaki seperti itu, sehingga kebenaran yang ada
tidak digubris. Mereka lebih suka menutupi kebenaran. Dan itu juga terjadi di zaman kita kaum muslimin. Berapa banyak ya yang semestinya dilarang tapi dibiarkan oleh para dai. Itu. Karena apa? Karena takut betimbok ora payu. Itu seperti itu. Lalu Allah melaknat mereka. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Lalu Allah menumbuhkan di antara mereka adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kedengkian ila yaumil qiyamah. Allah akan menjadikan mereka itu senantiasa bermusuh-musuhan sampai hari kiamat. Dan ini terjadi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Kullama, setiap kali, auqadu naral lil harbi, mereka menyalakan, auqadu menyalakan naran api lil harbi, peperangan. Ya. Ketika setiap saat, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, atfa'ahallah, maka Allah memadamkannya. Ini apa maknanya? Bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu senantiasa dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan senantiasa berpecah belah dan senantiasa akan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka mau memulai peperangan, maka akan dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yash'auna fil ardi fasadan, dan mereka berjalan, melangkah di muka bumi fasadan, dengan membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dan ini sungguh firman Allah yang maha benar, dan ini terjadi di mana-mana. Yahud, ya, An-Nasara senantiasa membuat kerusakan di bumi. Segala macam tatanan kehidupan di dunia yang rusak, ini adalah warisan mereka. Seluruh tatanan kehidupan dunia ini, ya, ini kebanyakan berasal dari mereka. Ya, contoh misalnya sistem perbankan ribawi yang ada sekarang ini, itu adalah bikinan mereka, bikinan orang Yahudi dan Nasar. Sehingga yang terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Negara-negara kaya semakin kaya, sementara negara miskin kayak Indonesia semakin gede utangnya. Itu, ya, boro-boro tayang nyaur utang, nggo bayar bungane be ora cukup. Ya kelihatannya bunganya semending 1%, tapi anggar utangnya semending, gini betul. Anggar utangnya akeh, ya akeh itu. Makanya ini pola-pola, ya, pola-pola yang terjadi di kita, termasuk juga sistem demokrasi, sistem HAM dan sebagainya, itu warisan-warisan orang Yahudi yang semestinya tidak kita ikuti, akan tetapi yang terjadi kita ikuti, sehingga apa? Sehingga terjadi kekacauan. Nih, ya. Di sini Allah menegaskan wa yas'auna fil ardi fasadan, mereka senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Senantiasa ketika, ya, kita mendengar berita-berita dimanapun tempatnya, ketika
terjadi pergolakan di dunia ini, yang membuat kerusakannya ini, ya, gembong-gembongnya. Di mana tempat? Itu semuanya memang sudah menjadi sunatullah. Yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat adalah seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Pada saat kita sedikit mengkaji mengenai tanda-tanda hari kiamat, diantaranya nanti akan terjadi peperangan besar, dan itu pasti terjadi. Itu, wallahu a'lam, apa yang akan terjadi ke depan. Ini semuanya sudah mulai nampak tanda-tandanya, sehingga kita sebagai kaum muslimin, ya, tidak perlu takut untuk menghadapi hal-hal seperti itu, akan tapi harus senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, mumpung kita masih bisa menjalankannya. Kita lanjutkan. Walau anna ahlul kitab, kalau sekiranya ahlul kitab amanu wattaqau, ya, beriman dan bertakwa, percaya dan menjalankan seluruh yang ada di dalam kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, ya, amanu wattaqau, beriman, tidak ada keraguan, sekaligus bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jika orang-orang itu berbuat seperti itu, ini khususnya khitabnya kepada Yahud dan Nasara, ya, jika mereka beriman dan bertakwa, maka kata Allah, lakafarna anhum sayyiatihim, maka sungguh kami akan hapus dari mereka sayyiatihim, kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Itu berlaku bagi kita. Kalau kita beriman dan bertakwa, sungguh kata Allah, kita akan dihapus kesalahan-kesalahan kita dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya, ya, ini amanu wattaqau, ya, yakin dengan keyakinan yang hakul yakin, sekaligus juga menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita akan selamat di dunia wal akhirah. Selanjutkan, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, kalau sekiranya mereka aqamu, menegakkan Taurat dan Injil. Menegakkan Taurat dan Injil maksudnya adalah menjalankan semua yang ada, hukum syariat agama Islam yang ada di Taurat dan Injil ditegakkan oleh Yahudi dan Nasara. Kalau saja mereka berbuat seperti itu, kata Allah, ya, wa ma unzila ilaihim mir rabbin, apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, ya, kitab-kitab yang sudah diturunkan, ketika mereka mendirikan, ketika mereka menegakkan semuanya itu, ya, mereka akan diberi balasan yang luar biasa. La akalu, sungguh mereka akan diberi rezeki, akan diberi makan, min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Kalau sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya apa? Ketika manusia tunduk patuh kepada aturan syariat agama Allah, maka kemakmuran yang ada. Kebalikannya, ketika manusia tidak tunduk kepada peraturan agama Allah, yang terjadi kekacauan yang ada. Kalimat ini, ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, sekaligus peringatan kepada kita bahwasanya kalau orang Islam, ya, tidak menegakkan Al-Quran,
tidak mau menjalankan Al-Quran, maka jangan harap akan menjadi makmur. Itu. Di sini Allah menjanjikan la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Akan diberi rezeki oleh Allah dari atas mereka. Nantiasa akan diturunkan hujan yang menyuburkan tanaman-tanaman. Dan senantiasa wamin tahti arjulihim, maknanya tumbuhan-tumbuhan akan senantiasa subur atau dikeluarkan ya dari dalam tanah barang-barang tambang yang nanti bisa membuat penduduk negeri tersebut menjadi makmur. Dan kaum muslimin subhanallah sudah pernah mengalami itu, sudah pernah mengalami. Hanya ketika sudah berada di puncak kejayaan, kaum muslimin banyak yang lalai sehingga kembali kepada ke bawah. Ya dahulu ya ketika kaum muslimin sudah menjalankan Al-Quran dengan benar, kemakmuran ada di mana-mana. Akan tetapi ketika Al-Quran sudah ditinggalkan, sekarang yang terjadi apa? Banyak di antara negeri kaum muslimin yang terjajah. Ya, negeri kaum muslimin yang kehidupannya tidak normal. Gitu. Dan ini bisa saja terjadi kepada kita kalau kita tidak mau menegakkan Al-Quran yang kita miliki. Lalu Allah melanjutkan, minhum ummatun muqtasidah. Di antara mereka adalah umat yang muqtasidah, ada umat-umat yang pertengahan. Ya, pertengahan artinya mereka menjalankan Taurat dan Injil dengan benar pada saat itu. Ketika diturunkan Al-Quran, mereka percaya. Ketika diutus Muhammad, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Para ulama ahlul kitab sebenarnya mereka mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah SAW secara detail karena disampaikan ada di dalam kitab mereka. Sehingga ketika Rasulullah diutus, mereka langsung beriman, langsung menyatakan diri masuk Islam. Di antara itu. Tapi kata Allah, minhum berarti di antara mereka berarti sedikit gitu. Sedikit di antara mereka ada umat-umat yang muqtasidah, umat-umat yang pertengahan. Lalu Allah melanjutkan, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan dari mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan ini qadarullah ya sudah menimpa kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ini hampir sama kedudukannya, artinya yang muqtasidah ini sedikit, kebanyakan dari kaum muslimin juga seperti itu. Banyak yang menyeleweng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kata para ulama sebabnya hanya dua, ya, satunya meremehkan, satunya berlebih-lebihan di dalam agama. Ya, yang paling benar adalah umat yang muqtasidah. Itu, yang meremehkan itu, ya, contohnya misalnya apa-apa oleh, ya, sing penting Islam lah. Bu apa baik, bu campur apa baik, sing penting oleh. Ada lagi yang kelompok yang di atasnya, ya, yang berlebih-lebihan, apa-apa ora oleh. itu. Yang benar adalah kelompok pertengahan. Ya, apa yang diperbolehkan oleh Al-Quran diperbolehkan, yang diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah kita haramkan. Yang tidak diharamkan ya sudah, biarkan saja tidak diharamkan. Itu. Saja, jangan yang menjadi kelompok yang berlebih-lebihan, jangan menjadi kelompok yang bermudah-mudahan di dalam agama ini. Gitu, ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang mulia ini bisa menambah keimanan kita, ya, karena diantara ciri-ciri kaum muslimin, kaum mukminin
adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, akan bertambah keimanan kita. Ini mudah-mudahan ya ketika kita mempelajari Al-Quran beserta tafsir, makna dan tafsirnya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita sehingga kita semakin bisa untuk bisa menjalankan ya semua perintah Allah dengan ikhlas dan istiqomah. Sampai di sini dulu ya materinya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.